Kita baca bersama-sama. Seperti biasa saya baca terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh antum semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, pada Rasul Allah, uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Liman kana, bagi siapa saja, yarjullaha, mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan mengharapkan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Baik ikhwatal iman, ahibadzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur dalam kebaikan, rezekinya bertambah, rezekinya menjadi banyak, rezekinya berlimpah, dan rezekinya penuh keberkahan. Semoga masa depan kita masa depan yang terang dan cerah. Semoga kita semua menjadi pribadi yang solihun. Semoga amal soleh kita diterima Allah, disempurnakan Allah. Dosa, kesalahan, kealpaan kita yang nampak atau yang tersembunyi, besar atau kecil, diingat atau tidak, dimaafkan Allah, diampuni Allah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dimudahkan berumroh di tahun ini. Mudah-mudahan kita semua menghembuskan nafas terakhir di dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga keistiqomahan kita berkumpul di rumah Allah di Masjid Az-Zuhra ini mengantarkan kemudahan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman, ya, hari ini kita akan mentadaburi satu ayat yang telah kita baca bersama. Biasanya kalau di bulan Rabiul Awal, ayat ini adalah ayat yang seringkali diangkat oleh para penceramah. Karenanya kita pengen mentadaburi satu ayat ini, ya. Dicatat baik-baik, nanti ada pertanyaan-pertanyaan berhadiah. Baik, perhatikan dari satu ayat ini ada 3 hal penting yang akan kita uraikan.
3 hal penting yang akan kita jelaskan. 3 hal penting itu, pertama tentang urgensi memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana cara memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, siapakah yang sungguh-sungguh memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 3 hal penting yang akan kita jawab dari satu surah yang mulia ini. Baik, untuk hal yang pertama adalah tentang urgensi memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah dengan mentadaburi bagian awal ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Ya sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, pada diri Rasul Allah. Para ulama tafsir menjelaskan, pertama teman-teman sekalian, ada lakum, ya kalimat lakum. Lamnya itu litamlik, kepemilikan. Artinya kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini benar-benar peruntukannya adalah untuk kita sebagai umat beliau. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sengaja menghadirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini adalah untuk kita semua, untuk umat akhir zaman ini. Ya, karenanya lamnya situ adalah litamlik, kepemilikan. Kemudian Rasulullah, ya fi Rasulillah, Rasul Allah yang dimaksudkan di sini adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa Allah sengaja menghadirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Berarti bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang tidak direncanakan, bukan sesuatu yang tidak diperhitungkan. Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelahiran Nabi itu disengajai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul hadiah untuk kita. Nah, ikhwatal iman, untuk apa sih baginda Nabi dilahirkan di muka bumi? Apa tujuannya beliau itu terlahir di muka bumi? Nah, kalau kita perhatikan atau kita hubungkan dengan Quran surat At-Tolak, ya ayat yang ke-11. Surat At-Tolak itu surat 65 ayat 11. Allah mengatakan, Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minaz zulumati ilan nur. Ya, perhatikan ayat itu, rasulan, seorang rasul, yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah mubayyinat, dengan terang, dengan jelas. Apa sih tujuannya? Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minaz zulumat ilan nur. Nah, inilah tujuan Nabi disengajai kehadirannya di muka bumi. Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minaz zulumati ilan nur. Adalah untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman, yaitu yang membenarkan kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan diutusnya Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian mereka beramal soleh, menerima ajaran Nabi dan mengamalkan ajaran Nabi. Maka Nabi diutus untuk mereka, untuk mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur, dari zulumat dalam bentuk jamak, bukan minaz zulmi tapi minaz zulumat, bukan dari satu kegelapan tapi dari banyak kegelapan. Para ulama tafsir mengatakan minaz zulumat, dari 3 kegelapan. 3 kegelapan itu, pertama kegelapan kekufuran,
Yang kedua, kegelapan kekafiran. Yang ketiga, kegelapan kejahiliaan. Jadi Allah menghendaki lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk satu misi penting, yaitu misi penyelamatan, menyelamatkan, menolong, mengeluarkan orang-orang yang membenarkan ajaran beliau minaz zulumat, dari tiga kegelapan, kegelapan kekufuran, kegelapan kekafiran, dan kegelapan kejahiliaan, ilan nur, kepada satu cahaya. Di situ an-nur dalam bentuk tunggal, bukan dalam bentuk jamak. Allah tidak mengatakan minaz zulumati ilal anwar, tapi minaz zulumati ilan nur. Kenapa? Karena kebenaran itu hanya satu, yaitu Islam. Bahwa ajaran yang benar, ajaran yang lurus, ajaran yang diridhoi Allah, ajaran yang benar-benar menyelamatkan, hanya satu, ajaran Islam. Tidak ada ajaran yang lain. Tidak ada kebenaran, keselamatan pada ajaran-ajaran selain Islam. Maka Allah mengatakan minaz zulumati ilan nur, bukan minaz zulumati ilal anwar, tapi minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan menuju kepada satu cahaya, satu kebenaran, yaitu Islam. Nah, ikhwatal iman, bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia dari kegelapan-kegelapan kepada satu cahaya itu? Dengan tiga metode. Dengan tiga metode yang terdapat di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi meskipun manusia itu dalam kegelapan yang nyata, bukan kegelapan yang main-main ya, tapi kegelapan yang nyata ya, benar-benar dalam kesesatan, kebodohan, kejahiliaan, benar-benar dalam kegelapan yang nyata. Tetapi Nabi bisa merubah mereka menjadi pribadi hebat dengan tiga metode pendidikan. Yang pertama adalah metode tilawah. Yang kedua metode tazkiyah. Dan yang ketiga metode ta'lim. Inilah tiga metode Nabi dalam merubah masyarakat yang terperangkap dalam tiga kegelapan. Kegelapan kekufuran, kegelapan kekafiran, kegelapan kejahiliaan, berubah menjadi manusia-manusia hebat. Manusia yang membangun peradaban Islam dengan tiga metode: tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Baik, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, kalau ada yang bertanya landasannya tiga kegelapan, itu karena di dalam Al-Quran ada 16 ayat secara berulang menyebutkan walakinna aktsaran nas, ada tiga. Walakinna aktsaran nas la yashkurun, banyak orang tidak bersyukur. Itulah yang kita sebut dengan kegelapan kekufuran. Walakinna aktsaran nas la yu'minun, banyak orang tidak beriman, makanya kita sebut kegelapan kekafiran. Dan yang ketiga walakinna aktsaran nas la ya'lamun, kita sebut dengan kegelapan kejahiliaan. Jadi Allah di dalam Al-Quran menyebutkan ada 16 ayat secara berulang tersebar di beberapa surah, memberitahukan kepada kita kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, tidak beriman, dan tidak berilmu. Artinya banyak orang yang tenggelam dalam kekufuran, dalam kekafiran, dan kejahiliaan. Baik, perhatikan ikhwatal iman bahwa Allah Subhanahu wa taala
menghendaki Nabi terlahir di muka bumi itu dengan satu misi penyelamatan. Misi penyelamatan, menyelamatkan umat manusia yang mau membenarkan ajaran beliau dari 3 kegelapan menuju kepada satu cahaya dengan 3 metode. Tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Baik. Nah, ikhwatal iman, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disengajai oleh Allah terlahir di muka bumi dengan misi penyelamatan, pertanyaannya, kelahiran Nabi nikmat atau tidak? Iya, suatu nikmat yang besar dari Allah karena kelahiran Nabi itu adalah disengajai oleh Allah SWT. Lakum, memang diperuntukkan untuk kita dengan misi penyelamatan, Maka kelahiran Nabi itu merupakan satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Karena kelahiran Nabi itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, maka hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perlu untuk kemudian kita peringati. Harus kita peringati. Mari kita hubungkan dengan surah Ibrahim ayat yang kelima. Di surat Ibrahim ayat yang kelima, Allah mengatakan, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ. Allah mengatakan, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ, ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Tentu kalau kita baca tafsir ayat ini berkenaan dengan perintah Allah kepada Musa alaihissalam untuk mengingatkan Bani Israel tentang hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah? Hari-hari Allah adalah hari di mana Allah memberikan nikmat besar kepada Bani Israel. Maka mereka harus mengingat kebaikan Allah, di mana Allah memberikan kepada mereka kenikmatan. Maka hari di mana turunnya nikmat kepada mereka sebagai nikmat besar harus mereka ingat. Harus mereka kenal, ingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih lanjut Ibnu Katsir menyebutkan bahwa hari-hari Allah yang harus mereka ingat itu adalah hari diutusnya Musa alaihissalam kepada mereka. Ya, untuk misi penyelamatan sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hari di mana dalam perjalanan mereka dinaungi oleh awan. Hari di mana Allah membelah lautan untuk mereka dan menyelamatkan mereka, lalu membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Hari di mana manna wassalwa turun kepada mereka. Ya, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan itu adalah hari Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka syukuri. Jadi kalau kita baca penjelasan Imam Ibnu Katsir, hari Allah itu adalah hari di mana Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Sebenarnya semua waktu adalah milik Allah, tetapi ada penekanan disebut sebagai hari-hari Allah, yaitu hari-hari yang secara khusus Allah memberikan nikmat besar kepada manusia. Maka itu harus diingat. Nah, karena kita sudah sepakat bahwa kelahiran Nabi itu merupakan nikmat besar bagi umat ini, maka kelahiran Nabi itu adalah hari Allah. Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hari Allah yang harus kita peringatkan. Nah, ikhwatal iman, andaikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu panjang umurnya, artinya dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai lahir Nabi, beliaulah manusia pertama yang akan berbahagia, bergembira dengan kelahiran Nabi. Karena kelahiran Nabi itu adalah pengabulan Allah atas doa beliau alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Ibrahim itu berdoa, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Nabi Ibrahim berdoa agar di tengah-tengah penduduk Mekah ini diutus seorang Rasul dengan misi membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia, mengajari mereka ilmu dari ayat-ayat Allah dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Dan kelahiran Nabi itu adalah doa Nabiullah Ibrahim yang dikabulkan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, beliau memperkenalkan dirinya kepada sahabat-sahabatnya. Ana, kata Nabi, ana da'watu Abi Ibrahim. Rawahu Muslim. Ana da'watu Abi Ibrahim. Saya ini adalah pengabulan Allah atas doa ayahku Ibrahim. Saya, kata Nabi, pengabulan Allah atas doa ayahku Ibrahim. Jadi kelahirannya Nabi itu adalah pengabulan Allah atas doa Ibrahim. Berapa jarak Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW? Menurut Ibnu Abbas 2800 tahun. Jarak antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW 2800 tahun. Nah, sekiranya Nabiullah Ibrahim dipanjangkan umurnya, beliaulah manusia pertama yang bergembira, berbahagia dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau antum ditanya, perlukah kita bergembira dengan kelahiran Nabi? Perlu atau tidak? Perlu. Ya, kita harus bergembira dengan kelahiran Nabi. Kita harus memperingati kelahiran Nabi sebab itu adalah harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini sepakat? Ya, nanti didebat kalau belum sepakat. Ya, pahami dulu. Baik. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Maka pertanyaan pertama terjawab tentang urgensi kelahiran Nabi. Kalau ada yang bertanya, perlukah kita memperingati kelahiran Nabi? Kita sudah punya jawaban, perlu. Sekarang kita melangkah kepada pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka watal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Pertama, kalau kita memiliki buku sirah nabawi di rumah kita, kalau ada beberapa kitab sirah nabawi yang berbeda, perhatikan, ternyata terjadi khilaf di kalangan ulama ahli sejarah terkait tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sepakat Nabi lahir di hari Senin, itu sepakat. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, itu sepakat. Para ulama sepakat. Ya. Tapi berkenaan dengan tanggal kelahirannya, para ulama tidak sepakat. Khilaf. Saya ulang, para ulama sepakat Nabi lahir di hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Itu sepakat para ulama. Tapi berkenaan dengan tanggalnya, nggak ada yang sepakat para ulama. Terjadi khilaf. Ada yang berpendapat tanggal 12, ada yang berpendapat tanggal 19, tanggal 21, ada yang berpendapat tanggal-tanggal yang lain. Ya. Bahkan ada di antara pendapat kecil yang mengatakan bahwa Nabi lahir bukan di bulan Rabiul Awal, tapi ada yang berpendapat di bulan Muharram, ada yang berpendapat di bulan Safar. Tapi pendapat jumhur adalah Rabiul Awal. Cuman tanggalnya ini khilaf di kalangan para ulama. Lalu apa yang ulama sepakati? Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Itu sepakat semua para ulama. Tidak ada yang berselisih. Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau lahirnya tanggalnya tidak ijma para ulama. Tapi kalau wafatnya sepakat para ulama tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal itu yang kita peringati apa ini? Kelahiran Nabi atau kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Karena para ulama sepakat
Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Kalau lahirnya belum disepakati. Kenapa kelahirannya belum disepakati atau tidak ada kesepakatan, beda dengan wafatnya? Karena ketika lahir, ya orang-orang belum menyadari bahwa ini bakal menjadi manusia besar di masa depan. Jadi belum tercatat dalam sejarah. Beda halnya ketika beliau wafat, ya beliau adalah manusia besar, manusia hebat. Maka kematiannya diingat tanggal berapa, tapi waktu lahir ya orang-orang tidak menyadari bahwa ini bakal menjadi manusia hebat di masa depan, ya. Jadi luput untuk kemudian diperhatikan tanggal kelahirannya. Baik. Jadi watal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau kita berbicara sejarah dalam Islam, ya, kita berbicara sejarah dalam Islam. Esensi sejarah itu adalah hikmah dan peristiwanya serta tujuannya. Bukan waktu, bukan tempat, bukan nama-nama. Saya ulang sekali lagi, dalam Islam kalau kita berbicara sejarah, maka esensinya, inti dari sejarah itu adalah hikmah, peristiwa, tujuannya, bukan waktunya, bukan tempatnya, bukan nama-nama tokoh yang terlibat. Paham? Makanya antum baca kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran, ada nggak disebut tanggal berapa kejadiannya, di mana kejadiannya? Nggak ada kan? Ada beberapa nabi yang diangkat dalam Al-Quran tapi nggak disebut namanya. Contohnya dalam surat Yasin, ada 3 orang rasul yang diutus di suatu negeri. Itu 3 rasul itu nggak disebut siapa namanya. Negerinya di mana nggak disebut juga. Ya, tapi peristiwanya benar. Antum tahu di mana terdampar kapal Nabi Nuh alaihissalam? Al-Quran cuma menyebutkan di Bukit Judi. Di mana itu Bukit Judi? Nah, itulah kenapa dalam Islam ketika kita berbicara sejarah, esensinya itu bukan waktu, bukan tempat. Nah, kita di Indonesia dari kecil, dari SD sudah dicekoki kalau kita berbicara sejarah itu waktunya, tempatnya, tapi lupa peristiwanya. Makanya banyak kaum muslimin memperingati Isra Mi'raj, betul-betul diperhatikan tanggalnya, tapi peristiwanya dilupakan, hikmahnya dilupakan. Sama dengan kelahiran Nabi, diperingati kelahiran Nabi, tapi hikmahnya, peristiwanya, tujuannya dilupakan. Yang diperingati tanggalnya. Nah, makanya watal iman, bagaimana cara memperingati kelahiran Nabi? Cara memperingati kelahiran Nabi adalah dengan menyadari, kemudian mengikuti apa tujuan Nabi dihadirkan di muka bumi. Untuk apa Nabi dihadirkan di muka bumi? Itulah cara kita memperingati kelahirannya. Mari kita kembali merujuk kepada ayat. Sebab tadi kita katakan bahwa 3 hal ini kita bahas berdasarkan ayat. Di ayat 21 tadi kan Allah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa cara memperingati kelahiran Nabi itu adalah dengan menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Apabila kita memperingati kelahiran Nabi itu berdasarkan hikmah, tujuan, peristiwa Nabi dihadirkan di muka bumi, maka setiap hari kita memperingati kelahiran Nabi. Tapi kalau kita hanya berpatok pada tanggal, pada waktu, maka setiap tahun kita memperingati kelahiran Nabi. Ya. Saya ulang, kalau kita memahami bahwa sejarah itu adalah hikmahnya, peristiwanya, tujuannya, maka memperingati kelahiran Nabi itu berarti kita memperingati tujuan Nabi dilahirkan di muka bumi. Sehingga jika ini kita pahami, kita akan memperingati kelahiran Nabi setiap waktu, setiap tempat, setiap sikon.
Tapi kalau kita hanya berpatok pada waktu, maka kita tahunya atau kita mengambil pendapat jumhur, terutama mazhab Syafi'i yang memilih pendapat Nabi lahir di 12 Rabiul Awal, maka kita akan memperingati kelahiran Nabi setiap tahun sekali. Karena kita memperingati kelahirannya, bukan tujuannya dia dilahirkan. Nah, jadi watal iman, bagaimana cara kita memperingati kelahiran Nabi yang bermakna hikmah, peristiwa dan tujuan Nabi dihadirkan di muka bumi, adalah dengan petunjuk ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi cara meneladani, cara kita memperingati kelahiran Nabi adalah dengan menjadikan Nabi itu uswatun hasanah. Dengan menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, dengan kita menjadikan Nabi teladan yang sempurna. Kenapa Nabi itu teladan yang sempurna? Kenapa Nabi teladan yang sempurna? Abdullah, Brudo, kenapa Nabi itu teladan yang sempurna? Nabi itu teladan yang sempurna karena Nabi itu langsung dididik oleh Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, "Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Allah yang telah mendidik saya dan Allah membaguskan pendidikannya kepada saya. Kalau kemudian Nabi itu adalah qudwatun hasanah, teladan sempurna, ya karena gurunya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Gurunya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu gurunya Nabi. Kalau kemudian sahabat adalah manusia terbaik, ya karena gurunya sahabat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gurunya Nabi adalah Allah, gurunya para sahabat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah telah mendidik saya dan Allah membaguskan pendidikannya kepada saya. Nah, dari sinilah Nabi itu qudwatun hasanah. Nah, baik, kita lanjutkan pertanyaan lebih dalam. Baginda Nabi itu qudwatun hasanah dalam 3 hal. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasanah dalam 3 hal. Pertama, baginda Nabi qudwatun hasanah dalam masalah ibadah. Yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasanah dalam masalah akidah. Dan yang ketiga, baginda Nabi qudwatun hasanah dalam masalah akhlak. Nah, ini harus diingat, Nabi itu qudwatun hasanah dalam 3 hal ini. Dalam masalah ibadah, akidah, dan akhlak. Baik, dalam masalah ibadah Nabi itu qudwatun hasanah. Ibadah itu ikhwah terbagi 2. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ada ibadah yang disebut dengan ghairu mahdhah. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang menunjukkan hubungan penghambaan langsung seorang hamba kepada Allah, namanya mahdhah. Hubungan penghambaan langsung seorang hamba kepada Allah, seperti sholat, puasa, haji, umroh, zakat, itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Maka Nabi qudwah dalam ibadah mahdhah. Adapun ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah dalam interaksi manusia dengan manusia. Dalam interaksi manusia dengan alam, itu disebut ibadah ghairu mahdhah. Ketika manusia
dalam interaksinya dengan manusia, dalam interaksinya dengan alam, dia maksudkan lillahi ta'ala dia melakukannya dan tidak bertentangan dengan ajaran Nabi dalam implementasinya, maka itu menjadi ibadah ghairu mahdhuf. Ya. Ketika kita ketemu saudara kita senyum, nah itu ibadah ghairu mahdhuf. Ya, senyum. Ketika kita niatkan bahwa kita senyum kepada saudara kita adalah karena mengharapkan ridha Allah yang memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Lalu kemudian senyum, ya. Senyum adalah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini ibadah ghairu mahdhuf. Tapi ada juga yang senyum, tapi dia tidak terkategori ibadah ghairu mahdhuf. Misalnya senyumnya para karyawan di swalayan kepada antum. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi mereka senyum itu tuntutan profesi, bukan karena Allah dia melakukannya. Ya. Bukan karena Allah dia senyum. Maka itu tuntutan profesi. Oke. Jadi wataliman ibadah ghairu mahdhuf itu interaksi kita dengan manusia, interaksi kita dengan alam menjadi ibadah ketika kita niatkan karena Allah dan tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Itu adalah ibadah ghairu mahdhuf, ya. Baik. Contoh-contohnya sangat banyak ibadah mahdhuf dan ibadah ghairu mahdhuf, ya. Kita langsung pindah kepada Nabi qudwah dalam masalah akidah. Sebagai contoh misalnya Nabi qudwah dalam masalah akidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun, siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian membenarkan perkataan dari keduanya, batal syahadatnya, batal Islamnya. Ini dalam masalah akidah betapa Nabi sangat memerangi perdukunan. Sangat memerangi perdukunan. Baik, kemudian Nabi kedua dalam masalah akhlak. Nabi kedua dalam masalah akhlak. Ya. Nah, akhlak itu kata Imam Al-Ghazali, ma sudira minal qalbi yatamassalu bi fi'lihi wa qawlihi wa qararihi bisuhula duna musyarakatiz zihni. Sesuatu yang datang dari hati terimplementasikan dalam ucapan dan perbuatan dengan mudah, dengan spontan, tanpa banyak pertimbangan pemikiran, itulah akhlak. Itulah akhlak. Jadi kalau kita masuk asrama, lalu kemudian wastafelnya kotor, nah itu menunjukkan akhlak antum semua yang belum peka dengan kebersihan. Ya. Karena kalau akhlak itu spontan, lihat kotor langsung dibersihin, dirapiin. Kemudian kasur antum berantakan, seperti itu akhlak antum, berarti hidup antum itu masih sembrono gitu. Belum teratur, belum terarah. Gitu. Nah, itu akhlak. Karena dia spontan, bukan kemudian mau datang muslim, ayo bersihkan. Nah, itu bukan akhlak. Begitu kita datang dan rapi, itu bukan akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu sesuatu yang spontan, bukan sesuatu yang tapi begitu ada musrif lalu dirapiin, itu proses namanya, proses pembiasaan. Makanya nanti berdasarkan terbentuknya akhlak, para ulama membahas ada akhlak al-jibili, ada akhlak al-muktasab. Itu berdasarkan proses terbentuknya akhlak. Akhlak al-jibili, akhlak yang terbentuk karena bawaan lahir, suka senyum, dermawan, itu terkadang sifat bawaan lahir, ya. Tapi ada juga yang terbentuk dengan proses, namanya pendidikan. Yang tadinya dia susah senyum, tapi karena dilatih, dinasihati, dibimbing, akhirnya dia belajar untuk senyum, akhirnya terbiasa, ya.
Terbiasa akhirnya dia senyum. Nah, dilatih bagaimana dia peka dengan kebersihan seperti di Jepang. Jepang itu anak-anak dari SD, dari TK itu udah dilatih. Sampah-sampah kulit plastik itu kalau mereka tidak menemukan tempat sampah, mereka simpan di tas mereka, diselipkan ke tas atau di kantung mereka, dan nanti mereka temukan tong sampah baru mereka keluarkan sampah. Nah, demikian pula sampah-sampah mereka misalnya di kendaraan itu nggak buang botol begini, nggak dibuang keluar mobil, disimpan dulu. Nanti begitu mobil berhenti baru diambil sampahnya dibuang ke tong sampah. Nah, itulah akhlak yang kadangkala terbentuk dengan proses pembiasaan. Maka muslim melakukan sidak untuk mengecek kerapian, kebersihan, lalu tiba-tiba rapi, bersih, itu namanya proses. Proses untuk tumbuhnya, lahirnya akhlak terhadap kebersihan. Gitu. Baik, sama dengan kalau sudah menjadi akhlak itu, ya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun qiyamul langsung sholat. Tapi namanya proses pembiasaan dengan itikaf, dibiasakan untuk bangun dulu, dibangunin. Itu kalau sudah akhlak, ya nggak perlu lagi karena akhlak itu sudah terbentuk secara otomatis. Hanya saja akhlak itu ada yang baik, ada yang positif. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Makanya akhlak ada mahmudah, ada mazmumah. Mudah-mudahan akhlak kita itu mahmudah, jangan masmumah. Kalau masmumah itu ya buruk tadi, spontannya buruk. Temannya masuk kamar terpeleset jatuh langsung hahaha. Nah, itu spontan. Ya, spontan. Nah, itu akhlak, berarti akhlaknya masih suka melihat orang lain menderita gitu. Masih senang melihat orang susah. Gitu. Nah, itu akhlak. Baik. Jadi watal iman, Nabi kedua dalam masalah akhlak. Ya. Kita melangkah kepada, jadi terjawab sudah untuk yang kedua, bagaimana cara kita memperingati kelahiran Nabi. Caranya adalah dengan menjadikan Nabi uswatun hasanah. Ya. Supaya kita memperingati kelahiran Nabi itu setiap waktu, setiap sikon, setiap tempat, bukan setahun sekali, tapi setiap waktu, setiap tempat, setiap sikon. Baik, berikutnya adalah siapakah yang sungguh-sungguh memperingati kelahiran Nabi? Siapakah yang sungguh-sungguh memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang sungguh-sungguh memperingati kelahiran Nabi itu disebutkan oleh Allah 3 cirinya. Ya. Allah mengatakan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Cirinya orang yang pasti memperingati kelahiran Nabi itu, pertama adalah yang mengharapkan Allah. Apa maksudnya mengharapkan Allah? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Mengharapkan ridho Allah di dunia, ya mengharapkan cinta Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan cinta Allah dan ridho Allah di dunia ini? Ikuti Nabi. Makanya orang yang mengharapkan ridho Allah di dunia pasti mengikuti Nabi, itu pasti. Sebab Allah yang menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah perintahkan nabinya, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau memang betul-betul mereka mengharapkan cinta Allah, ridho Allah, fattabi'uni, mereka itu harus mengikuti engkau. Ikuti saya, kata Nabi, kalau kalian menginginkan cinta Allah, ikuti saya. Makanya orang yang diakui Allah betul-betul memperingati kelahiran Nabi adalah yang mengharapkan ridho Allah di dunia ini dengan apa? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih uang 100.000 kalau ada yang mendapatkan riwayat Nabi itu suka begadang. Ya. Ada yang dapat riwayatnya? Nabi itu begadang main game. Ya. Nggak ada ikhwah. Nabi itu tidur lebih awal supaya bisa bangun qiyamul lail. Ya. Nah,
Bang Roma sudah nasihatkan begadang jangan begadang kalau nggak ada artinya. Jadi terkadang kita harus begadang, di muktamar kemarin begadang, tapi tidak terhukumi kebiasaan karena al-insanu yuhkamu bi umumi amalihi. Seseorang itu dihukumi kebiasaannya. Kalau sesekali dia begadang nggak dihukumi sebagai kebiasaan. Tapi kalau setiap malam begadang, setiap malam itu kebiasaan antum begadang, itu yang tidak bagus. Itu yang tidak bagus. Apalagi kalau kemudian tadi Ustaz Rudi sudah mendoakan, ya Allah semoga cepat dapat jodoh semuanya. Kalian mau menjadi calon suami seperti apa kalau begadang terus? Ya. Mau jadi calon suami seperti apa? Model suami kayak gimana gitu? Begadang, tidak akan produktif pastinya. Ya, tidak akan produktif. Pagi ngantuk, belum lagi buku-buku tidak pernah dibaca, yang ada game. Padahal kalian mau jadi imam, kalian mau menjadi pembimbing, kalian mau mencari nafkah, maisha. Tapi kalian tidak mempersiapkan diri sebagai calon imam. Ya. Mau beri makan apa anaknya orang? Cinta. Ya, makan tuh cinta. Hari ini banyak orang yang mengeluh mau cerai. Istri minta gue, kenapa? Karena suaminya nggak bisa menafkahi. Karena suaminya begadang terus. Belum lagi begadang itu membuat sperma encer. Yang artinya apa? Kalau terbuahi itu generasi yang tidak unggul. Lahir keturunan yang tidak unggul karena dari sperma yang tidak unggul. Ya, dan susah punya anak. Nah, jadi kalau mau generasinya unggul, persiapkan dirimu. Saat ini bukan nanti. Saat ini. Ya. Imam Al-Ghazali mengatakan, didik anakmu sebelum lahirnya. Didik anakmu sebelum lahir. Bagaimana mendidik anak sebelum lahir? Ya, diri kita dulu perbaiki. Antum calon imam, kemarin sudah diuji dalam muktamar. Ada yang banyak sekali penilaian yang sampai ke saya, Ustaz, ini si fulan gak cocok dia menjadi tour leader, sebab dia sibuk dengan main game, sibuk dengan handphonenya. Orang-orang terbengkalai, para pendamping mahram tidak terurus. Padahal dia ditunjuk sebagai pendamping pengawal, tapi nyatanya dia mendampingi jamaah, mendampingi orang tua, mendampingi mahram kemana-mana, dia malah sibuk dengan dirinya. Gak bisa jadi tour leader. Ya. Nggak bisa menjadi tour leader. Nah, jadi watal iman. Jadi kalau kemudian masa depan kita itu suram, kita sendiri yang menciptakannya dari sekarang, karena kita yang tidak mempersiapkan diri untuk meraih masa depan emas. Bagaimana antum mau jadi tour leader di Mekah nanti? Kalau jangankan orang lain, diri sendiri nggak bisa kita pimpin. Qiyamul lail susah, zikir pagi petang susah, baca Quran 1 juz susah, komitmen. Gimana kita mau pimpin orang? Diri kita saja nggak berhasil kita pimpin ke arah yang baik, masih terkalahkan oleh syahwat. Ya. Coba ikhwatal iman, buku yang saya pernah kasih, siapa yang sudah khatam itu buku tadabbur, kultum dengan tadabbur Quran, ada? Sudah khatam? Padahal saya khatam pada saat kalian wisuda, saya bagi-bagikan buku itu, antum nggak tahu saja harganya berapa buku itu. Tapi gak usah kita bicara harga, tapi sudah adakah yang khatam buku itu? Ya, saya kasih waktu wisuda sadar kemarin. Ya, saya bagi-bagikan. Saya beli berapa buku? 20 buku. Bagi-bagi. Ya. Malah saya lihat di situ tergeletak di lantai, nggak ada yang. Ya, padahal itulah harta yang sebenarnya. Itulah harta sebenarnya. Nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar dan dirham, tapi dia meninggalkan warisan berupa ilmu. Nah, harta kita itu adalah ilmu. Ilmu, ikhwah. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Jadi, bagi yang mengharapkan ridho Allah, itulah yang akan memperingati kelahiran Nabi. Sebab tidak ada caranya untuk mendapatkan ridho Allah kecuali mengikuti Nabi. Kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mendapatkan ridho Allah di akhirat? Apa itu ridho Allah di akhirat? Ridho Allah di akhirat itu ad-dukhul ilal jannah wal inqadhu anin nar.
Ridho Allah di akhirat itu masuk surga dan tidak tersentuh api neraka. Nah, itulah ridho Allah di akhirat. Tapi bagaimana cara mendapatkan ridho Allah di akhirat? Dalam surat Al-Ahzab ayat 71, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Apa itu kemenangan yang besar? Allah mengatakan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamat neraka dan masuk surga, itulah sebenar-benarnya kemenangan. Jadi syaratnya untuk mendapatkan ridho Allah di akhirat, taat sama Nabi. Apa perintah Allah? Ma'atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Nabi ikuti, apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Nabi melarang mencuri, ikhwatal iman, melarang kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Sampai Rasul mengingatkan putrinya sendiri, ya, putrinya sendiri diingatkan, wahai Fatimah, kalau kamu mencuri saya akan potong tanganmu. Ya, itu menunjukkan bahwa Fatimah meskipun dia putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak punya kewenangan untuk membuat Fatimah selamat. Yang membuat Fatimah selamat hanya apabila Fatimah taat kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi wa talimana hibazanallahu wa iyyakum, bukanlah seorang muslim yang harta saudaranya tidak aman di tangannya. Itu bukan seorang muslim, kata Nabi. Seorang muslim itu adalah yang harta saudaranya aman di tangannya. Artinya apa? Ketika kita dalam satu ruangan misalnya, ada harta saudara kita, kita lihat di lemari, kita lihat di meja, aman. Karena itulah seorang muslim. Tapi kalau saudara kita jadi takut, takut simpan uang di lemari, takut simpan uang di meja, takut hilang, berarti ada yang selalu mengambil uang dan itu menjadikan saudaranya tidak aman hartanya. Maka kita khawatirkan itu tidak disebut sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu terikat dengan akad. Ya, muslim terikat dengan akad. Nah, kita berasrama, kita di Azura ada akad-akad. Bahwa akad kita itu adalah akad yang digariskan dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita itu harus saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Ya, bukan saling curiga-mencurigai. Ya. Kalau sudah saling curiga-mencurigai berarti ada kasus. Berarti ada sesuatu yang tidak amanah. Ada sesuatu yang melanggar aturan yang diakadkan. Dan sekali lagi bahwa kalau kita menginginkan ridho Allah di akhirat, harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang diajarkan Nabi ikuti, apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Baik, ikhwatal iman haibazani Allah wa iyyakum ajmain. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-18, ya. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Apa itu artinya? Surat Al-Isra 18. Siapa yang menginginkan ajilah? Apa itu ajilah? Kesenangan dunia. Kenapa disebut ajilah? Maksudnya ada dua. Pertama, kesenangan dunia disebut ajilah karena akan berakhir, tidak kekal. Makna yang kedua disebut ajilah karena ada orang yang menginginkan kesenangan dunia tapi mengambilnya dengan jalan pintas. Dia ingin kesenangan dunia tapi mengambilnya dengan jalan pintas. Apa makna jalan pintas? Jalan yang haram. Misalnya mencuri, misalnya menipu, misalnya dia khianat, misalnya dia riba, misalnya dia pinjol. Nah, itu semua jalan pintas mendapatkan harta dunia. Tapi ini jalan pintas namanya. Nah, Allah bilang, "Man kana yuridul ajilah."
Ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang menginginkan rezeki dunia dengan jalan pintas, ajilah, dengan jalan pintas. Ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami segerakan apa yang dia inginkan itu. Makanya ada orang yang mencuri berhasil, nggak terungkap sampai sekarang. Kenapa? Ya karena memang itu rezekinya, kata Allah. Ya rezekinya memang yang dia dapatkan itu adalah rezekinya. Ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu. Kami segerakan kepadanya apa yang dia inginkan itu, kalau memang itu rezeki yang telah kami tetapkan untuknya. Misalnya, pekan ini dia akan mendapatkan rezeki 100.000. Tetapi dia tidak bersabar untuk mendapatkan itu, dia tempuh dengan jalan pintas mencuri. Dia ambil uang 100.000. Enggak terungkap, enggak ketahuan, itu memang rezekinya. Sebenarnya andaikan dia bersabar, dia akan dapat 100.000 itu dengan jalan yang halal. Mungkin dapat hadiah, jawab pertanyaan saya kasih 50.000, subuh lagi jawab pertanyaan saya kasih lagi 50, dapat 100.000, tapi halal. Tapi karena dia enggak sabar, dia dapat rezekinya di pekan itu dengan jalan ajilah, jalan pintas. Dengan cara apa? Mencuri. Maka kata Allah, aljalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu. Kami segerakan kepadanya apa yang diinginkannya itu, kalau memang itu rezekinya. Tapi ada tapinya, kata Allah. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuma madhura. Kalau dia enggak tobat, kami siapkan untuknya neraka jahanam. Yaslaha, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam itu. Mazmuma madhura, dalam keadaan terusir, dalam keadaan tercela. Jadi apa faedahnya kita mengambil uang dengan cara haram? Enggak ada faedahnya. Pertama, yang kita dapatkan itu sebenarnya rezeki kita sendiri. Yang andaikan kita bersabar, kita menjemputnya dengan jalan yang halal. Tapi karena kita tidak sabar, kita mendapatkannya dengan jalan yang haram. Akibatnya ancamannya adalah neraka jahanam dan terusir, tercela masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi uang itu saya sedekahkan. Uang yang saya curi itu saya sedekahkan. Oke. Begitu uang yang kamu curi kamu sedekahkan ke orang lain, ke teman atau ke siapa, maka kamu tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari sedekahmu. Gak ada pahalanya. Nah, gak ada pahalanya. Disedekahin hasil curian tadi, gak ada pahalanya. Bagaimana kalau masuk ke tubuh? Nah, ini lebih parah. Kalau masuk ke tubuh dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, ancamannya keras. Pertama, doa-doanya tidak diijabah oleh Allah, ibadahnya tertolak sampai dia tobat nasuha. Ya, kenapa disebut tobat nasuha? Nasuh itu artinya menghapus. Tobatnya itu membuat dia tidak mengulangi lagi, baru disebut tobat nasuha. Nah, jadi ibadahnya, doa-doanya enggak diterima oleh Allah. Enggak diterima sampai dia tobat nasuha. Hadisnya jelas dalam riwayat Imam Muslim tentang seorang pemuda yang melakukan perjalanan haji dan umrah. Dia angkat tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob, ya Rob, dia berdoa. Sebenarnya dia telah memenuhi syarat untuk terkabul semua doa. Safarnya untuk haji umrah dalam keadaan kusut, bajunya berdebu, pakaiannya berdebu, rambutnya, dan dia mengawali doa dengan nama Allah, ya Rob, ya Rob. Tapi doanya enggak diijabah, pahalanya enggak dapat dari ibadahnya itu. Kenapa? Kata Rasulullah, mat'amuhu haram. Makanan yang masuk ke tubuhnya dari sesuatu yang haram. Mashrabuhu haramun. Minuman yang masuk ke tubuhnya dari sesuatu yang haram. Malbasu haram. Pakaian yang dipakainya dari sesuatu yang haram. Ya, wa guziya bil haram, dan dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Fana yustajab li dzalik. Hal itulah yang membuat tidak akan pernah diterima ibadahnya, doa-doanya tidak akan pernah diangkat ke langit sampai dia tobat nasuha. Sampai dia tobat nasuha. Baik. Apabila kemudian makanan itu masuk ke tubuhnya dari sesuatu yang haram tadi, selain doa-doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya tidak diterima, yang parah kata Nabi, allahmu nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, halal api neraka. Ya, daging
yang tumbuh dari sesuatu yang haram halal api neraka. Apa faedahnya coba kita mencuri? Nggak ada kan? Pertama yang kita ambil rezeki kita sendiri. Karena kalau bukan rezekinya ketahuan. Kalau bukan rezekinya bakal ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena memang bukan rezekinya. Akhirnya ketangkap dia. Tapi kalau rezekinya bakal aman dia, nggak ada yang nggak diketahui. Sampai dia mengulang dan dia dapatkan sesuatu yang bukan rezekinya, barulah dia ketangkap. Oh, ternyata kamu yang mencuri. Kenapa? Karena yang dia mendapatkan sesuatu yang bukan rezekinya. Sekiranya rezekinya dia aman, nggak ada yang temuin dia, nggak ada yang bisa ungkap siapa pelakunya. Kenapa? Karena rezekinya yang dia ambil, cuma caranya haram. Sehingga jika itu dia sedekahkan ke orang nggak ada pahala, namun jika jadi makanan minuman di tubuhnya, menjadikan tubuhnya halal api neraka, ya, sampai dia tobat nasuha. Baik, jadi wataliman ma'atakum rasulu fahuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Nabi laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Kalau kita pengen ridho Allah di akhirat. Lalu siapakah yang diakui Allah betul-betul memperingati kelahiran Nabi yang kedua? Wal yaumal akhir, yang mengharapkan akhirat. Apa maknanya mengharapkan akhirat? Maknanya mengharapkan akhirat itu adalah mengharapkan kesuksesan di akhirat. Apa kesuksesan di akhirat? Yang kita sebut tadi. Ad-dukhul ilal jannah wal inqadhu anin nar. Masuk surga tidak tersentuh api neraka. Itulah yang mengharapkan akhirat. Yang mengharapkan balasan terbaik di akhirat. Nah, apa syaratnya untuk mendapatkan balasan terbaik di akhirat? Ya, syaratnya adalah ikuti Rasulullah. Ikuti apa yang diajarkan Nabi, teladani Nabi. Baik, yang ketiga adalah bahwa orang-orang yang betul-betul memperingati kelahiran Nabi adalah yang wa dzakarallaha katsira, yang banyak menyebut nama Allah. Banyak menyebut nama Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41, orang yang banyak menyebut nama Allah adalah ciri orang yang beriman. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka orang yang banyak menyebut nama Allah adalah ciri orang yang beriman. Yang kedua, yang tidak banyak menyebut nama Allah itu ciri orang munafik. Yang tidak banyak menyebut nama Allah adalah ciri orang munafik. Kenapa? Karena Allah mengatakan tentang orang munafik dalam surat An-Nisa ayat 142, wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Jadi orang munafik tidak banyak menyebut nama Allah. Baik. Nah, teman-teman sekalian, orang yang mengikuti Rasulullah adalah orang yang banyak menyebut nama Allah. Orang yang meneladani Nabi pasti banyak menyebut nama Allah. Kenapa? Sebab Nabi mengajarkan kullu kalamin aw amalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa ajzam. Semua ucapan dan perbuatan kalau tidak diawali dengan nama Allah tercabut keberkahan. Maka kita lihat orang yang ikuti Nabi pasti banyak menyebut nama Allah. Bangun tidur langsung menyebut nama Allah. Ya, mengambil pakaian, memakai pakaian menyebut nama Allah. Masuk kamar mandi menyebut nama Allah. Makan minum menyebut nama Allah. Berkendaraan menyebut nama Allah. Keluar rumah menyebut nama Allah. Ya, mau melakukan sesuatu menyebut nama Allah. Jadi orang yang memperingati kelahiran Nabi itu adalah orang yang banyak menyebut nama Allah. Ya, yang memperingati kelahiran Nabi adalah orang yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ihwatal iman, sekarang coba dijawab sebagai bentuk paham atau tidak. Seseorang hadir di tanggal atau di hari peringatan kelahiran Nabi yang dilakukan di masjid. Dia seorang pedagang, dia ikuti perayaan peringatan kelahiran Nabi di masjid. Tapi besok hari dia berdagang kembali, dia curang dalam dagangnya, dalam takarannya, dalam timbangannya. Pertanyaannya, apakah dia betul-betul memperingati kelahiran Nabi atau tidak? Tidak. Dia hanya memperingati tanggal kelahiran Nabi, bukan memperingati kelahiran Nabi.
Ya, kalau dia memperingati kelahiran Nabi, maka dia akan menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Ya, jelas ini? Baik. Nah, jadi watal iman kita di Azura ini dilatih, dididik untuk bagaimana memperingati kelahiran Nabi setiap waktu, setiap tempat, setiap sikon. Ya, dengan menjadikan Nabi qudwah dalam akidah, dalam ibadah dan juga dalam akhlak. Baik ikhwatal iman, kita cukupkan dulu sebab sudah ada makanan, sudah siap. Baik, kita tindakan makan dulu. Pertanyaannya disimpan nanti besok ya. Insyaallah. Kemudian setelah kita makan kita rapat ya. Rapat dalam arti terkhusus panitia kemarin sebagai pendamping mahram dan pembimbingan anak. Nanti dari OC mungkin sedikit melaporkan dan juga sekaligus ucapan tanda terima kasih atas partisipasi ikhwah semua dalam kepanitiaan kemarin ya. Baik, kita cukupkan dulu. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.